Apa kalian tahu tentang sistem pembayaran di Indonesia? Bayangin, dulu bayar pakai beras ditukar sama pisang dan abon. Sekarang cuma gesek dan scan. Jadi sistem pembayaran di Indonesia itu panjang dan seru banget. Dari sistem barter sampai e-wallet. Yuk kita telusuri bersama. Semuanya tahu nggak ini apa? Itu kan beras untuk makan. Iya betul. Tapi di zaman dahulu ini bukan cuma untuk makan, tapi alat tukar. Nah, namanya ini sistem barter. Iya, sebelum ada uang, masyarakat zaman dahulu melakukan pertukaran barang, misalnya beras dengan pisang, kain ditukar dengan ternak. Repot kan kalau butuh sesuatu tapi barang yang mau ditukar nggak cocok? Nah, karena repotnya sistem barter ini, masyarakat Indonesia mulai mencari nilai alat tukar yang lebih diterima umum. Muncullah yang namanya commodity money. Lalu logam mulia seperti emas dan perak mulai dipakai karena nilainya yang stabil dan tahan lama. Perkembangan kemudian mengarah kepada penciptaan uang dalam bentuk yang kita kenal. Di Indonesia, kita mengenal uang Republik Indonesia atau ORI sebagai uang pertama yang diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 1946. Uang punya dua bentuk utama, logam dan kertas. Uang logam untuk nilai kecil dan uang kertas untuk nilai besar. Ini disebut cash-based society. Bayangin dulu belanja bulanan harus bawa uang tunai yang besar. Dan sistemnya sangat sederhana. Fisik, langsung, bentuk hand, tapi ya itu bisa dicuri, hilang, dan kurang praktis untuk transaksi besar. Seiring waktu, kebutuhan sistem pembayaran yang lebih aman dan inovasi muncul. Dunia perbankan pun memunculkan inovasi. Dengan cek, kita tak perlu membawa uang yang banyak, cukup dengan selembar kertas yang akan memerintahkan bank untuk membayarkan sejumlah uang. Ini adalah awal non-cash payment. Lalu, revolusi besar berikutnya hadir pada abad ke-20. Kartu plastik, kartu kredit dan kartu debit mengubah segalanya. Betul, dengan kartu kredit kita bisa bayar nanti. Dengan kartu debit, saldo kita akan berkurang secara langsung. Yang paling penting, kita harus terbiasa dengan yang namanya electronic fund transfer. Mesin ATM dan edisi pun bermunculan di mana-mana. Isi kartu, masuk PIN, selesai. Ini adalah langkah pertama menuju dunia digital. Masuk tahun 2000-an, internet meledak. Bank-bank kemudian menghadirkan internet banking. Kita bisa transfer, bayar tagihan, beli pulsa, semua bisa dilakukan tanpa harus ribet antri di bank. Tapi manusia selalu ingin yang lebih praktis. Dan jawabannya adalah ini, smartphone. Mobile banking. Semua fitur internet banking sekarang ada di genggaman kita. Tapi inovasi nggak berhenti di situ. Aplikasi dompet digital atau e-wallet mulai menjamur. Seperti GoPay, OVO, Dana, dan banyak lagi. E-wallet membuat transaksi menjadi super cepat. Bayar makan, tol, parkir, tinggal scan aja. Bahkan bisa untuk investasi dan bayar tagihan. Fenomena ini didukung oleh tingginya penggunaan smartphone dan internet di Indonesia. Kita langsung melompat dari masyarakat tunai menjadi masyarakat digital savvy. Dengan adanya e-wallet dan aplikasi pembayaran, muncul masalah baru. Pedagang harus punya QR code dari berbagai provider. Ribet kan? Nah, di sini Bank Indonesia hadir dengan solusi jenius. Curious. Curious adalah standar QR nasional untuk pembayaran. Jadi, satu QR code bisa untuk banyak aplikasi, mau bayar pakai GoPay, OVO, Dana, atau mobile banking. Semuanya bisa scan QR code yang sama. Ini bikin hidup pedagang dan kita jauh lebih mudah. Dan bukan cuma untuk merchandise besar loh. Pedagang kaki lima, warung bakso, bahkan tukang parkir sekarang sudah pakai QRIS. Ini benar-benar mendemokratisasi pembayaran digital. Metode pembayaran BI Fast. Bank Indonesia meluncurkan BI Fast
sebuah sistem pembayaran yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. BI Fast adalah singkatan dari Bank Indonesia Fast Payment System, sebuah sistem pembayaran yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara real-time dan 24/7. Dengan BI Fast, Anda dapat melakukan transaksi keuangan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan lain-lain dengan cepat dan lebih mudah. BI Fast menggunakan teknologi yang canggih untuk memastikan keamanan dan keandalan transaksi keuangan. Dengan BI Fast, Anda dapat melakukan transaksi keuangan dengan lebih aman dan nyaman. BI Fast juga memungkinkan integrasi dengan berbagai aplikasi dan platform keuangan, sehingga Anda dapat melakukan transaksi keuangan dengan lebih mudah dan efisien. Dengan BI Fast, Bank Indonesia terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran di Indonesia. Mari kita manfaatkan BI Fast untuk melakukan transaksi keuangan dengan lebih cepat, mudah, dan aman. Evolusi sistem pembayaran di Indonesia telah membawa kita dari sistem barter ke era digital, dari dominan tunai hingga instrumen kiral, ATM, kartu kredit dan debit, internet banking, mobile banking, e-money, QRIS, dan BI Fast. Setiap tahapan telah meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam melakukan transaksi keuangan. Teknologi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan sistem pembayaran di Indonesia. Dengan BI Fast, kita dapat melakukan transaksi keuangan secara real-time dan 24/7. Evolusi ini telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, termasuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan. Kita dapat melihat bahwa evolusi sistem pembayaran di Indonesia telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari kita terus manfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisien dan keamanan sistem pembayaran di Indonesia. Kini kita tidak lagi bertanya berapa harganya, tetapi bayarnya pakai apa. Perubahan pertanyaan itu saja sudah membuktikan betapa revolusi sistem pembayaran di Indonesia memang luar biasa. Transaksi digital akan tumbuh eksponensial, yaitu adalah 14 kali lipat. 5 tahun ke depan akan naik menjadi 12.800 triliun. Kita harus lanjutkan blueprint sistem pembayaran 2025 ke 2030. Ada 5 inisiatif. Itulah the future within the next 5 years. Kita akan bersama industri membangun itu. Ayo ready! Lalu apalagi nextnya? Perkembangan teknologi terus berjalan. Pembayaran biometrik sudah mulai diterapkan. Bayangin, bayar cukup dengan sidik jari atau skim pajak, atau mungkin dengan mata uang digital bank sentral (CBDC) yang sedang dikembangkan Bank Indonesia, yaitu digital rupiah. Intinya, trennya adalah menuju pembayaran yang semakin tidak terlihat atau invisible, cepat, aman, terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu dia perjalanan panjang sistem pembayaran kita, dari barter Ke uang logam dan kertas, Ke kartu plastik, dompet ke e-wallet, sekarang serba QR code. perkembangannya luar biasa ya. Itulah sekian dari video kami. Perkenalkan, saya Rosita Karnuk dengan NIM 24305006. Saya Agri Fantara, NIM 243015. Saya Kamelia Presiden Mangke, NIM 20305019. Saya Tasya Pamulo, NIM 24305009. Saya Deborah Mutiara Putri Samati dengan NIM 24305025.
Saya Gabriel Sengkei dengan NIM 24305026. Saya Indira Ranta dengan NIM 24305027. Sekarang giliran kalian. Ceritakan di komen apa bentuk pembayaran pertama yang kalian ingat dan aplikasi pembayaran apa yang kalian sering pakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini.